She loves the sand, she loves the bar. Got half the beach left in my car. Sweetheart from the... Nama saya Ryan Rama Berjo dengan NIM 188251008 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Statistika. Perkenalkan, nama saya Elvira Biza dengan NIM 4322-51137 dari Fakultas Vokasi Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perkenalkan, saya Faradila Azhara dengan NIM 162251039 dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Program Studi Rekayasa Nanoteknologi. Perkenalkan, nama saya Jaisyah Ikhtiar Rasida dengan NIM 142251017 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nasifah Salihan Nugroho dengan NIM 113251145 dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Jovan Kawidasta dengan NIM 111251352 dari Prodi Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Fatim Nuryadi dengan NIM 144251049 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam. Indonesia terus membangun gedung, jalan, tambang, dan hotel baru berdiri di mana-mana. Namun di balik kemajuan ini, ada sisi gelap yang sering terlupakan. Nyawa para pekerja yang terancam karena kelalaian keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan hak dasar setiap pekerja, namun kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan hal yang sebaliknya. Warga Cirebon dan Ujung Junaidi, warga Kabupaten Subang. Sedangkan dua pekerja yang meninggal di Rumah Sakit Bakti Wiratama Semarang adalah Ade Suryana. Tragedi-tragedi tersebut mencerminkan bahwa penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik karena kurangnya pengawasan, keterbatasan fasilitas, maupun rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan nyawa manusia. Dalam Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia berhak diperlakukan dengan martabat. Sementara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingatkan kita bahwa setiap lapisan masyarakat, dari pekerja hingga pengusaha, punya hak yang sama untuk bekerja dengan aman dan layak. Prinsip ini sejalan dengan SDGs poin ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. That's right. I am killer. Ada kejadian memang ada kejadian gitu. Kita paling nggak menanggulangi lah, biar nggak lebih parah sebelum kita melakukan karena orang mau kena keruntuhan darat material apa itu kan pasti kan kena. Tapi kita kalau udah pakai helm kan ya nggak terlalu celakanya kan ya parah. Ya itulah mbak maksudnya kayak gitu. Komitmen, Oke, dari perusahaan sendiri harus berkomitmen terkait bahwasanya pekerja itu adalah aset. Betul. Adalah aset. Selain dari sisi regulasi ya, kita bilang dari pentaatan regulasi. Nah, kita melihat lagi perusahaan atau organisasi ini melihat pekerja itu adalah aset. Jadi bukan hanya aset gedung. Jadi manusianya adalah aset, sehingga perlu adanya perlindungan. Nah, dari sisi itulah K3 sangat penting, berperan penting ya. Dari wawancara oleh narasumber tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan K3 sudah ada, namun masih banyak kendala, dari dana, alat pelindung, hingga perilaku bekerja. Inilah bentuk dekadensi moral yang sesungguhnya ketika keselamatan belum dianggap tanggung jawab bersama. Tetapi di tengah keterbatasan, masih terdapat orang-orang yang berjuang menjaga nilai kemanusiaan di tempat kerja. Mereka adalah wujud nyata dari pengalaman sila kedua dan kelima Pancasila.
Keselamatan kerja bukanlah fasilitas tambahan, melainkan hak asasi manusia. Pembangunan sejati bukan hanya berdiri di atas beton dan baja, tetapi juga di atas moral kemanusiaan dan keadilan sosial. Universitas Airlangga untuk Indonesia Dan dunia.